Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Gue udah lama banget ya nggak ngomongin soal wrestling world, karena beritanya tuh siampang lagi, bosen lah. Terus kemarin ada berita seru soal minggu ini di Raw, itu Austin Theory cash in Money in the Bank. Terus rame ada tuh, wah ini book terburuk Triple H, banyak yang bilang begitulah, book terburuk Triple H. Terus pada kaget gitu, apa gunanya kayak gini Money in the Bank, wah apa tahun depan. Terus si Zack Ryder, siapa, Matt Cardona bilang, wah kalau gitu tahun depan Money in the Bank bakalan cash-nya di buat internet title ya, gitu-gitulah pokoknya, banyak yang ini. Kalau gue pribadi, pendapat gue tuh ada dua hal untuk Money in the Bank dan untuk Austin teorinya. Pertama, kayaknya ya, untuk dari keputusan si Triple H nya dulu, kalau gue pribadi sih kayaknya ini jadi Triple H itu pengen membuat, kan sorry gue ke belakang dulu. Jadi ada gosip katanya si teori ini mau ditaruh sampai Money in the Bank tahun depan. Ada kabar begitu kata. Jadi Money in the Bank tahun depan, terus storyline-nya lu harus cash in Money in the Bank itu sekarang, kata si itunya gitu. Terus gosipnya kayak gitu, atau di WrestleMania atau di mana gitu. Terus sebelum kabar kalau Hell in a Cell, pay-per-view Hell in a Cell dihilangkan. Jadi pay-per-view Hell in a Cell hilangkan, dan si Hell in a Cell itu bakalan jadi sebuah pertandingan yang dimana aja bisa. Dan katanya Triple H bakalan ngelakuin hal yang sama Money in the Bank. Kalau Elimination Chamber gue juga nggak tahu nih, tapi masih ada Februari nanti. Tapi gue sih dari dulu setuju kayak gitu, TLC, Money in the Bank, Hell in a Cell, Elimination Chamber, apalagi Extreme Rules, enggak sih ya. Maksudnya match spesial itu mendingan di tempat yang lain kan. Dulu kan Hell in a Cell gitu, Hell in a Cell ada di WrestleMania, Hell in a Cell ada di SummerSlam, ada di manapun lah, nggak harus special occasion nunggu. Dan ada Hell in a Cell di ada Hell in a Cell di apa tuh namanya, di pay per view, ada Hell in a Cell di tempat lain, kayak aneh gitu. Sedikit review aja, Batista tuh padahal request Hell in a Cell lawan Triple H di pertandingan terakhirnya Batista lawan Triple H di WrestleMania itu Hell in a Cell, cuman ditolak sama Vince karena udah ada Hell in a Cell di pay per view. Tapi kan Undertaker juga bisa sama Triple H, gue nggak tahu lah beda gimana atau gimana gitu. Nah balik lagi ke tadi, kayaknya emang Triple H mau menghilangkan, dan gosipnya si Money in the Bank itu mau ditaruh lagi di WrestleMania, karena menurut gue kalau WrestleMania tuh emang spesial dan cocok gitu untuk Money in the Bank, bukan jadi pay per view sendiri. Dan karakteristik ladder match itu emang di WrestleMania gitu. Shawn Michaels lawan Razor Ramon WrestleMania 10, triangle ladder WrestleMania 2000, TLC WrestleMania 17, Money in the Bank WrestleMania 21 gitu. Jadi ladder match itu selalu oke lah untuk di WrestleMania gitu. Nah, gua sih feeling kalau si Money in the Bank mau dikembalikan lagi ke WrestleMania dan ditarik. Dan kedepannya, apakah gue setuju? Gue lebih cenderung setuju untuk si Money in the Bank ini bisa dipakai buat apapun, mau United States Champion, Tag Team, Intercontinental. Bahkan gue udah setuju kenapa nggak si Austin Theory cash in di Bron Breakker gitu, NXT, karena menurut gue itu malah lebih cocok. Nanti kita bahas tentang Austin Theory-nya, lebih cocok untuk ini. Dan gue nggak nyangka si Money in the Bank ini di cash in di United States Champion gitu. Tapi gue kalau kedepannya, gue malah lebih setuju kayak gitu. Dan sekarang itu lu ngerasa apa enggak, secondary title malah lebih prestis, malah lebih naik. Intercontinental sama Gunter, terus United States sama Seth Rollins, terus Bobby Lashley. Menurut gue karena si Tribal Chief ini yang di udah kayak Brock Lesnar lah, dia jadi Universal Champion. Jadi gue rasa si secondary title-nya itu naik. Dan berapa minggu US Champion di Raw main event kan. Jadi menurut gue nggak ada yang salah. Dan gue sih dari dulu sering bilang, gue lebih setuju kalau si champion itu dibuat per class weight
atau jadi kayak gue kayak nginepnya kayak UFC gitu. Ada Israel Adesanya, ada Alex Brand Moreno, siapa namanya, Aljamain Sterling, nah misalnya gitu, atau Francis Ngannou atau Aljamain, gini lah yang terkenal, ada Brock Lesnar, ada Conor McGregor gitu. Dua-duanya sama-sama champion, dua-duanya sama champion of the world, dua-duanya sama undisputed champion, tapi beda kelas. Satunya Brock Lesnar di heavyweight, satunya Conor McGregor di featherweight. Jauh banget lah, yang satu 145 sekitar 65 kilo, 60 kilo, 65 kilo. Yang satu 120-an kilo, gitu. Jauh banget kan, hampir satu nomor dua orang gitu berkasa sama Conor McGregor. Tapi tidak menjadikan kedua orang ini less superstar, less champion, enggak. Kalau sekarang tuh di WWE satu orang dapat 2 champion, WWE sama Universal, dan gue kayak kurang sip gitu. Kalau sih gue sih lebih pengen championnya tuh misalnya WWE atau Universal Champion jadi topnya WWE, yang lain kayak United States atau Intercontinental tuh berubah gitu jadi championship weight, misalnya kayak heavyweight champion atau middleweight champion kayak gitu, atau si kelasnya dinaikin kayak sekarang gitu. Dan nggak hanya itu, harus bisa main event di pay per view kayak United States pay per view. Beberapa match kayak beberapa feud kayak Dolph Ziggler lawan The Miz itu menurut gua udah bisa main event pay per view, tapi karena Intercontinental dan merusak brand kayak Intercontinental jadi main event kan asa aneh. Ya mungkin masih bisa main event di main event di Raw dan SmackDown, ya nggak tahu lah. Tapi menurut gue sih sangat open akan ide itu ya. Dan faktor gue yang kedua ini tentang Austin teorinya, emang kalau gue gitu ya, gue nggak melihat Austin teori ini sebagai main event worthy untuk sekarang. Karena banyak yang meme di Twitter berbilang, wah the chosen one apa segala macem, itu kutukan chosen one kayak Drew McIntyre zaman dulu, terus sekarang Austin Theory. Menurut gue Austin Theory sangat berprospek, tapi nggak sekarang gitu, belum dapat fans, jadi belum kena gitu sama si fans. Kayak Drew McIntyre zaman dulu aja gue ngeliat dia sebagai main event worthy gitu, yang waktu pas zaman 2010 12 tahun yang lalu gitu, dia karakternya nggak cocok, terus belum dapat lah. Kalau sekarang kan udah dari segi fisik, dari segi karakter, dari segi apapun tuh cocok gitu sama fans dan bisa jadi main event. Sama kayak halnya Roman Reigns, lo inget Roman Reigns di FCW zaman dulu nggak kelihatan sebagai main eventnya, tapi sekarang jadi kayak sekarang gitu. Terus Seth Rollins juga sama, Seth Rollins udah kelihatan, tapi maksudnya waktunya tuh belum pas gitu untuk, menurut gue, untuk Austin Theory. Dan selain itu WWE Champion atau Universal Championnya itu Roman Reigns yang lagi di top of the food chain. Dia ngalahin Brock Lesnar, John Cena, Edge, Bryan, siapa lagi, Mysterio, terakhir siapa sih, Logan Paul. Banyak gitu dia ngalahin banyak top star. Dan kalau misalnya Austin Theory cash in, jadi merusak brandnya Roman Reigns. Dan emang si Roman Reigns di build sama WWE untuk jadi top star yang besar lah gitu. Jadi kalaupun ada orang yang bisa ngebreak atau ngerebut si Roman Reigns, itu bakalan jadi the next top starnya. Apakah, gue sih feelingnya sih ya, kalau menurut gue nih, orang-orang yang bisa untuk jadi itu kayak The Rock atau Orton misalnya gitu, tapi itu ada orang-orang tua, atau Cody, atau The Rock, Cody, Orton, siapa lagi ya, The Rock, Cody, Orton, Rollins mungkin juga bisa. Jadi, atau mungkin yang muda sekalian kayak Matt Riddle, siapa lagi yang muda-muda ya, Matt Riddle, Finn Balor mungkin, karena lagi hot di Judgment Day-nya. Menurut gue harus orang-orang yang berprospek dan yang lagi hot sekarang, atau yang udah veteran sekalian gitu, kayak Orton sama The Rock gitu.
Jadi sangat merusak cita, kayak sama kayak Undertaker streak lah, di break sama Brock Lesnar yang udah veteran, jadi ngebuat Brock Lesnar lebih oke lagi, dan si Undertaker di break lagi itunya, yang ngalahin Undertaker di WrestleMania kan dua, Brock Lesnar sama Roman Reigns. Ya kayak Roman Reigns kan new prospect, ya udah gitu, Roman Reigns bakal jadi kayak sekarang. Jadi pas orang lihat, oh nggak apa-apa lah Brock Lesnar atau Roman Reigns ngalahin Undertaker, meskipun gue rada nggak setuju juga ya gitu. Jadi kalau kayak sekarang Austin Theory gagal cash in, menurut gue sih nggak apa-apa. Dan juga ini dia itu kalahnya, kalau lu lihat ya dari beberapa yang cash in gagal tuh kan ada Baron Corbin, Damien Sandow sama John Cena, tiga, terus masuk sekarang Austin Theory. Ada dua orang yang kayak Mr. Kennedy menang tapi dia nggak cash in, jadi dikasih ke Edge. Terus Otis juga nggak, dikasih ke Miz di si Money in the Bank, di drop ke The Miz. Terus si apa namanya, seperti gue bilang, si Austin Theory itu dari yang kalah kayak Baron Corbin kalahnya disrespect lah menurut gue ya. Damien Sandow juga. Kalau si Austin Theory itu kalahnya tuh ini banget, maksudnya dia di build untuk si Seth Rollins-nya dibuat kuat, dan juga dia harus ada intervensi dari Bobby Lashley yang ngebantuin si Seth Rollins gitu. Jadi ada, nggak langsung dia terlihat bodoh lah gitu. Jadi untuk prospeknya ke depan masih oke, dan dia juga cashin gagal tuh nggak setolol kayak Damien Sandow dan Baron Corbin gitu menurut gue. Kalau gue sih mendingan kayak gitu. Bisa itu dia cashin United States Champion ya. Tapi menurut gue sih Triple H udah ngebuknya kayak gitu, menurut gue oke banget. Jadi nggak terlalu kayak, nggak kelihatan banget kayak si Austin Theory itu culun. Dan jadi kayak tiga orang itu, ada Bobby Lashley, ada Austin Theory, ada Seth Rollins, sama-sama nge-push kuatnya gitu menurut gue. Dan jadi nggak ada yang kayak jobber di situ gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi gue sampai ketemu di Bincang Wrestling Podcast berikutnya.